Selamat malam traders. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020, dimana hari ini kita libur nasional ya, tanggal merah. Jam di handphone saya menunjukkan pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Di sini saya untuk hari ini ingin menunjukkan kepada kalian bahwa apa yang dinamakan trading itu sebenarnya tidak sesulit yang kalian bayangkan, tidak sesulit yang kalian jalani. Ya, di sini saya mencoba membuka pair GPB USD. Ya, kita lihat hari ini terjadi double bottom. Kalau kalian masih bingung apa itu double bottom, itu ada dua pucuk yang sama di sini. Nah, kalian bisa lihat di Google atau di buku-buku forex atau apapun yang berkaitan dengan forex, bahwa yang namanya double bottom itu adalah ada dua hal yang akan terjadi pada double bottom. Perbalikan arah atau penguatan arah. Kalau perbalikan arah berarti arah itu akan berbalik. Apabila arah tidak berbalik, maka akan penerusan tren yang ada itu akan terjadi. Jadi untuk trading, gunakanlah momen. Jadi jangan trading. Mungkin kalau kalian melihat video-video saya sebelumnya, mungkin kalian akan menilai saya trading secara barbar, secara frontal. Tetapi yang saya lakukan adalah memang barbar, tetapi saya menemukan momen. Jadi tidak asal momen atau tidak setiap saat saya harus melakukan open posisi, dan yang saya lakukan adalah barbar. Itu yang akhirnya membuat akun jadi tidak sehat. Barbar itu kita tidak tahu arahnya itu kemana, tetapi kita melakukan open posisi yang luar biasa barbarnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa trading itu sebenarnya mudah kalau kita menemukan momen. Jadi seperti ini momen, bahwa di time frame, kita ambil yang terbesar dulu, H4, balik lagi time frame H1. Ya, harga hari ini adalah harga yang sudah melewatin harga pembukaan, di mana harga pembukaan ini, harga pembukaan hari ini itu adalah harga resisten untuk hari ini, di mana harga ini sudah tertembus cukup jauh. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan momennya. Oke, kita tunggu. Ada pergantian batang candle M30. Ini momen, jelas momen bearish ya, momen turun, momen sell. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau seandainya saya melakukan trading yang cukup barbar, itu karena ada momen-momen seperti ini. Ini sebenarnya kalau untuk harga misalnya, kalian bisa melihat di sini juga ada tepat di harga 1827, 1.29827 itu adalah resisten untuk candle
M5 ini. Nah, tidak tertembus pada percobaan di beberapa candle sebelumnya ya, tidak tertembus. Berarti harga akan cenderung ke bawah. Tinggal kita menunggu momen. Apabila terjadi retrace lagi, balik sedikit ke atas, disitulah momennya kita untuk open posisi. Jadi buat yang mempunyai modal yang cukup ngepres minim, tunggulah harga itu berbalik. Nah, kalau saya misalnya di sini saya akan buka open posisi di lot yang tidak begitu banyak dulu. Nah, di sini saya akan open posisi sell di 0,05. Kita tunggu berbalik sedikit. Oke, ini. Nah, jadi saya di sini sudah mulai punya patokan bahwa apabila harga itu naik lagi sedikit sampai tidak melewatin di resisten di 1,298, maka saya akan melakukan sell secara terus-menerus. Nah, mungkin kalian melihat karena saya melakukannya agak barbar, kalian melakukannya di saat momen tidak ada momen, di saat pergerakan itu belum tertebak arahnya, apakah bullish, apakah bearish. Ya, jadi penting sekali kalian melakukan trading itu melihat momennya. Nah, momen itu akan cenderung lebih terlihat apabila menjelang pasar Amerika itu dibuka. Nah, biasanya menjelang atau misalnya pada sore hari terjadi pergantian candle H4, itu biasanya bukan momen ya, tren itu sudah semakin jelas terlihat gitu. Jadi trading itu sebenarnya yang paling tepat adalah follow the trend. Jangan melawan tren, jangan melawan arus. Bertradinglah dengan bijak. Sesuaikan open posisi Anda untuk membuka lot, sesuaikan dengan margin yang Anda miliki. Jadi saya di video-video saya sebelumnya saya tidak serta-merta mengajarkan trading barbar. Trading barbar itu kalau kita yakin ketemu momennya, itu bisa saja dilakukan tentunya dengan perhitungan juga, dengan berapa banyak margin yang kita punya. Ya, jadi di hari ini biasanya ya akan terjadi retrace sedikit. Nah, harga retrace inilah yang kita manfaatkan. Mungkin bahasa awamnya biar semua lebih mengerti bahwa ini akan terjadi kenaikan sedikit di kisaran harga 1,29800 sekitar itu maksimalnya ya. Kita ukur ya sekitar 1,298. Biasanya sih cenderung tidak menyentuh garis ini ya, garis shadow yang sudah terjadi di atas. Jadi harga bearish atau harga turun atau
sell trend itu sangat terlihat di posisi hari ini. Memang pada saat pembukaan hari ini sempat mengalami kenaikan terlebih dahulu. Nah, sambil kita akan melihat ada resisten di bawah lagi di harga 1.29557. Apabila ini tertembus, biasanya candle akan retrace sedikit, naik ke atas sedikit. Nah, pergerakan naik ke atas ini jangan kita gunakan untuk buy, tetapi kita pergunakan untuk mencari harga yang terbaik untuk open posisi. Jadi jangan kalian coba manfaatkan untuk buy, memang akan naik apabila menyentuh atau menembus tadi ya di 1.2955. Dia akan naik setelah menyentuh 1.2955 nanti. Nah, momen itulah untuk kita cari open posisi di harga terbaiknya. Jangan kita mencoba buy walaupun kita akan mendapat keuntungan sedikit. Karena yang ditakutkan adalah pergerakan yang cepat, floating yang cepat, itu akan mengakibatkan posisi kita melawan arah tadi, buy tadi, itu tidak akan mampu terclose dengan baik. Oke, udah terlewatin nih. Sudah di poin 1.2953. Sudah terlewati. Nah, biasanya candle cenderung akan retrace. Retrace itu adalah mencoba kembali bergerak naik sedikit. Nah, momen inilah yang harus kita cari untuk melakukan open posisi. Jadi kalau kalian melakukan open posisi secara brutal di pergerakan yang kalian tidak tahu arahnya kemana, itu adalah judi. Jadi forex trading itu jangan dijadikan seperti judi. Ini kalian harus menganggap adalah dagang. Kita tuh berdagang. Kalau kita berdagang, oke, dia udah retrace ya ini. Kalau kita berdagang, kita tuh harus melihat momen. Ibaratnya itu, ini kan ada banyak pair mata uang. Kita bisa memilih apa jenis dagangan kita. Apa yang ingin kita dagangkan. Di sini kan banyak pilihan, mau mata uang apa, pair apa. Ada banyak pilihan yang disediakan oleh broker-broker. Jadi trading tidak harus setiap saat. Justru setiap saat itu yang membuat kita menebak. Kalau menebak adalah judi. Judi itu tebak, selalu menebak. Peluang adalah 50-50%.
bisa menang, bisa kalah. Kalau dunia forex kalian jadikan tebak-tebakan seperti judi, ya hasilnya memang bisa profit, bisa loss. Tapi buat apa kita berjudi? Nah, di sini kalian bisa lihat, saya sudah mendapatkan profit. Jadi buatlah sesederhana mungkin trading itu. Jangan kalian buat serumit mungkin. Nah, di sini kalian akan lihat lagi pada pair GPB ini di time frame M30 ya, kalau di time frame H1 tidak terlihat. Di time frame M30 itu nanti akan ada resisten lagi di 1.2940. Apabila terlewatin dia akan meluncur lagi turun. Nah, jadi dari 16 menit ini saya sudah menghasilkan profit $20. Jika trading forex begitu mudahnya, kenapa kita harus memilih hal yang sulit? Maksud saya, buka dalam artian di sini forex itu bisa kita bikin rumit, kita bikin sulit, tetapi juga bisa kita bikin sederhana. Itu tergantung dari kitanya, tradernya, pedagangnya. Ya, jadi apabila sudah cukup, jangan dipaksa. Nah, seperti saya bilang tadi, setiap ada resisten, dia akan mengalami retrace sedikit. Atau setidaknya pergerakan candle itu akan tertahan. Baik, buat kalian yang ingin mengikuti video-video saya, eh, silakan like, subscribe, share, bunyikan tanda loncengnya agar kalian orang yang pertama akan mengetahui apabila saya upload video saya selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat malam.